Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Ushulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-muallif tikrarul qasas minal qasasil qur'aniyah ma la ya'ti illa marratan wahidah mithlu qissati Luqman wa ashabil kahfi wa minha ma ya'ti mutakarriran hasba ma tad'u ilaihi al-hajah wa taqtadihi al-maslahah wa la yakunu hadha al-mutakarriru ala wajhin wahid bal yakhtalifu fi at-tuli wal qisri wal lini wasyiddah wa dzukira ba'du jawanibil qissah fi mawdi'in duna akhar. Pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran. Di antara kisah-kisah Al-Quran itu ada yang dikabarkan satu kali, tidak diulang-ulang, seperti kisahnya Luqman dan Ashabul Kahfi. Dan ada juga kisah yang dikabarkan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan dan maslahat. Dan pengulangan-pengulangan kisah itu tidak terjadi dengan satu keadaan, tetapi berbeda-beda dalam hal panjang, pendek, lembut dan keras, dan disebutkan sebagian sisi kisah pada satu tempat, tapi tidak disebutkan sisi itu di tempat yang lainnya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada yang disebutkan satu kali saja, tidak diulang, dan ada yang disebutkan berkali-kali, ada yang sampai 5 kali lebih. Kalau yang tidak disebutkan berulang-ulang, yaitu disebutkan sekali saja, contohnya adalah kisahnya Luqman dan Ashabul Kahfi. Kalau kisah yang diulang-ulang, yang paling banyak adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam, karena sangat dibutuhkan. Karena di Madinah ada orang-orang Yahudi dan juga di Najran ada orang-orang Nasrani, sehingga sangat butuh sekali pengulangan kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan kisah-kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan kisah-kisah yang diulang-ulang itu, misalnya kisah Nabi Musa, itu tidak satu model atau satu keadaan, tapi bermacam-macam, berbeda-beda. Di surat yang lain modelnya panjang kisahnya, di surat yang lain pendek. Nah, begitu. Kemudian ada sisi-sisi pada kisah yang disebutkan pada satu surat, tapi di surat yang lain tidak disebutkan. Nanti ada contohnya Pak ya, di bagian akhir insyaallah. Sekarang hikmah pengulangan kisah-kisah Al-Quran. Wa minal hikmati fi hadha tikrar bayanu ahammiyati tilkal qissah lianna tikraraha yadullu ala al-inayati biha. Hikmah pengulangan kisah-kisah yang pertama adalah
menjelaskan pentingnya kisah tersebut karena mengulang-ulangnya menunjukkan adanya perhatian terhadapnya. Yang kedua, ats-tsaniyah tauqidu tilkal qissah litutsabbita fi qulubin nas, menguatkan kisah tersebut agar atau untuk menetapkannya di dalam hati-hati manusia. Jadi hikmah yang pertama dan yang kedua dari pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kaum muslimin wal muslimat adalah menjelaskan pentingnya kisah itu, sangat penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang-ulangnya. Ini menunjukkan Allah itu perhatian betul terhadapnya. Juga untuk meneguhkan kisah itu supaya kisah itu menancap kokoh dalam hati manusia. Yang ketiga adalah mura'atu zamani wa halil mukhatabina biha. Walihada tajidul ijazah wa syiddah ghaliban fima ata minal qasasi fi suwaril makkiyah wal aks fima ata fi suwaril madaniyah. Memperhatikan waktu dan memperhatikan keadaan orang-orang yang diajak bicara dengan kisah tersebut. Oleh karena itu kita dapati kisah-kisah pendek dan keras kebanyakan terdapat pada kisah-kisah yang ada dalam surah Makkiyah dan sebaliknya. Kemudian hikmah yang keempat adalah bayanu balagatil Quran fi zuhuri hadhil qasas ala hadzal wajh. Wa dzakal wajhu ala ma taqtadhihi hal. Menjelaskan balaghah Al-Quran dalam menyajikan kisah-kisah tersebut dengan keadaan yang sesuai tuntunan kondisi dan zaman. Yang kelima adalah zuhuru sidqil Quran wa annahu min indillahi ta'ala haitsu ta'ti hadhil qasas mutanawwi'ah biduni tanaqud. Menunjukkan kebenaran Al-Quran, bahwasanya kisah tersebut dari sisi Allah, yang mana kisah itu datang bermacam-macam tapi tidak bertentangan. Hikmah yang ketiga dan yang keempat adalah memperhatikan waktu kaum muslimin dan keadaan orang-orang yang diajak bicara dengan kisah tersebut. Ini menunjukkan keindahan Al-Quranul Karim, menunjukkan keunggulan Al-Quran dan kesempurnaannya, Pak. Jadi menyampaikannya itu betul-betul tepat. Gimana menjelaskannya, Pak? Menjelaskannya di situasi yang tepat, di waktu yang tepat, orang yang diajak bicara itu juga tepat, bahasanya juga sangat indah, bagus, tersampaikan pada tempatnya dan sasarannya, begitu Pak. Istilahnya memang sempurna begitu. Hikmah yang kelima adalah menunjukkan kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari sisi Allah, bukan dari yang lainnya. Yang mana kisah-kisah itu datang bentuknya bermacam-macam, tapi tidak bertentangan, Pak. Contohnya kisah Nabi Musa, Pak, ya. Itu disebutkan di banyak surat. Ada di surah Al-Qasas, kemudian surah Taha, surah apa lagi? Surah Al-A'raf, ya. Al-Kahfi, ya. Kalau Al-Kahfi sama Nabi Khidir, Pak, ya. Belajar ilmu. Diajarkan adab kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sangat beradab kepada Nabi Khidir, Pak, karena gurunya.
manut aja. Padahal sebenarnya lebih berilmu Nabi Musa. Tapi khusus ilmu itu memang Nabi Musa tidak miliki, Pak. Contoh potongan kisah Nabi Musa, Pak ya. Jadi model bahasanya itu tidak sama persis, tapi tidak bertentangan gitu. Fir'aun mengatakan, ini Fir'aun yang mengatakan, Pak ya, inna hadza lasahirun alim. Fir'aun mengatakan sesungguhnya Musa ini adalah tukang sihir yang pandai. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan qalal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Pembesar-pembesar Fir'aun, pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun mengatakan sesungguhnya Musa ini benar-benar tukang sihir yang pandai. Nah, beda Pak ya, tidak persis plek. Tapi tidak bertentangan sebenarnya. Di ayat yang pertama tadi Fir'aun yang mengatakan, tapi di ayat yang lain pembesarnya. Bagaimana ini? Maka sebenarnya yang mengatakan perkataan itu pertama kali adalah Fir'aun, Pak. Pembesarnya itu ngikut. Nah, begitu sebenarnya. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu Al-Isra'iliyat. Apa itu Al-Isra'iliyat? Al-Isra'iliyat al-akhbarul manqulatu an Bani Israel minal Yahudi wa huwal aktsar aw minan Nasara. Al-Isra'iliyat adalah berita-berita yang dinukil dari Bani Israel, dari kalangan Yahudi atau Nasrani, tetapi kebanyakannya dari Yahudi. Jadi Israiliyat adalah berita-berita yang dinukil dari Yahudi dan Nasrani, kebanyakannya Yahudi. Yahudi dan Nasrani itu dua-duanya Bani Israel, ya Pak ya. Bani Israel itu artinya keturunan Israel. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi yang Bani Israel itu bukan hanya Yahudi, tapi Nasrani. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel. Nah, berarti kan Nasrani, Pak. Berbicara kepada orang-orang Nasrani, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Kaum muslimin wal muslimat, kita harus betul-betul hati-hati dari Israiliyat, Pak. Karena tidak semua Israiliyat itu sahih. Israiliyat itu ada yang dibenarkan oleh Islam, ada yang didustakan atau diingkari oleh Islam, dan ada yang didiamkan, artinya tidak ditetapkan dan tidak diingkari. Dan beberapa kisah Israiliyat itu ada yang isinya celaan kepada Nabi, ya. Nabi-nabi sebelumnya maksudnya. Dan kisah-kisah Israiliyat itu sering menarik memang, Pak. Kadang-kadang terlalu detail, ceritanya itu terlalu detail. Tapi tidak menambah keimanan, Pak. Tidak membuat kita itu apa ya? Semakin taat. Umumnya begitu ya. Maka kita harus memeriksa kisah-kisah Israiliyat, jangan langsung menerimanya.
Wa tanqasimu hadhil akhbar ila thalathati anwa'. Kabar-kabar Israiliyat itu dibagi menjadi 3. Al-awwalu ma aqarrahul Islam wa syahida bisidqihi fa huwa haqq. Yang pertama adalah berita yang dikuatkan oleh Islam dan diakui kebenarannya, maka berita itu adalah berita yang benar. Mithaluhu ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya jaa habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang pendeta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba' wal ardina ala isba' wasyajar ala isba' wal ma'a wathara ala isba' wasairul khalaiq ala isba'. Sesungguhnya kami mendapatkan bahwasanya Allah menjadikan langit-langit dengan 1 jari dan bumi-bumi dengan 1 jari, menjadikan pohon-pohon dengan 1 jari, air dan kekayaan dengan 1 jari, dan menjadikan seluruh makhluk dengan 1 jari. Fayaqulu anal malik. Lalu Allah mengatakan, aku adalah penguasa. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiruhu tasdiqan liqaulil habr. Maka Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, membenarkan perkataan pendeta tersebut. Thumma qara'a Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaca, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, padahal seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Waalaikumsalam. Jadi kaum muslimin, berita-berita Israiliyat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah Israiliyat yang dikuatkan oleh Islam dan diakui kebenarannya oleh Islam, maka Israiliyat tersebut adalah benar. Wajib bagi kita membenarkannya karena Al-Quran atau hadis Nabi membenarkannya, Islam membenarkannya. Contohnya hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan, seorang pendeta datang ke Nabi mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapatkan Allah menjadikan langit dengan 1 jari, bumi 1 jari, pohon 1 jari dengan 1 jari, air dan kekayaan dengan 1 jari, dan seluruh makhluk dengan 1 jari. Lalu dia mengatakan, aku adalah raja. Maka kisah ini adalah kisah yang benar karena Nabi membenarkannya, Pak ya. Hadisnya sahih. Nabi membenarkan kisah tersebut, bahwasanya Allah benar-benar menciptakan semuanya tadi dengan 1 jari, langit dengan 1 jari, bumi 1 jari, dan seterusnya.
Tidak boleh kita mendustakan. Kemudian pendeta tadi mengabarkan Pak, kalau Allah menjadikan langit dengan satu jari, bumi dengan satu jari. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Berarti Allah itu punya jari Pak. Kita wajib mengimani kalau Allah itu punya jari, yang mana jari Allah itu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan keindahannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak serupa dengan jari-jari makhluknya. Ini juga bantahan untuk orang-orang Mu'attilah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Yang sebenarnya Asy'ariyah itu bukan Asy'ariyah ya, tapi sebenarnya harusnya Kullabiyah. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari wallahu a'lam telah bertaubat kepada Allah dan berakidah serta bermanhaj dengan akidah dan manhaj salaf dan bermazhab dengan mazhabnya Imam Ahmad. Kemudian yang kedua adalah ma'angkarahul Islam wa syahida bikadzbihi fahuwa batilun. Berita Israiliyat yang diingkari oleh Islam dan disaksikan akan kebohongannya, maka berita itu adalah berita yang batil. Mithaluhu ma rawahul Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala kanatil yahudu taqul idza jama'a ar-rajulu zawjatahu min wara'iha ja'al waladu ahwal fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Contohnya adalah yang riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, orang-orang Yahudi dulu mengatakan bahwasanya apabila laki-laki menggauli istrinya dari belakang, maka akan melahirkan anak yang juling matanya. Maka turunlah ayat yang artinya istri-istrimu itu seperti tempat bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu sesuai dengan yang kamu kehendaki. Jadi Israiliyat yang kedua adalah Israiliyat yang diingkari oleh Islam, Pak. Islam bersaksi akan kedustaannya. Maka kita tidak boleh membenarkannya. Kita wajib mendustakannya juga. Kita wajib mengingkarinya juga. Contohnya hadis ini. Jabir mengatakan bahwasanya orang Yahudi dulu mengatakan, berarti ini berita dari Yahudi Pak ya, bahwasanya apabila laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, maksudnya itu menggauli istrinya dari belakang di farjinya Pak ya, maka akan melahirkan anak yang matanya juling. Maka turunlah ayat membantah berita tersebut. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum.
perempuan-perempuan kalian itu seperti tempat bercocok tanam, maka datangilah sesuai dengan yang kalian kehendaki. Jadi mendatangi istri, Pak, dari depan, dari belakang, tidak masalah. Semuanya boleh, semuanya halal. Yang penting tidak di duburnya, gitu ya. Jadi orang Yahudi memang aneh, menyusahkan diri mereka sendiri. Berikutnya kaum muslimin, ats-tsalisu ma lam yukirhul Islam wa lam yunkirhu fayajibut tawaqqufu fihi. Yang ketiga adalah berita yang tidak ditetapkan oleh Islam tapi juga tidak diingkari. Maka kewajiban kita adalah tawakuf, diam tentangnya. Tawakuf itu diam, Pak, ya. Tidak komentar apa-apa, tidak meyakini, tidak mengingkari, begitu. Lima rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyati li ahli Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya dulu ahli kitab membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya dengan bahasa Arab kepada orang-orang yang memeluk Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian membenarkannya dan janganlah kalian mendustakannya. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan mereka. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Dan katakanlah kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian. Walakin at-tahaddusa bihadzal naw' jaiz idza lam yukhsha mahdzur. Akan tetapi menceritakan berita jenis ini diperbolehkan jika tidak dikhawatirkan bahaya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, balli wa anni walau ayah wa haditsu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari Bani Israel, jangan merasa berat. Dan barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Rawahul Bukhari. Yang ketiga, yang terakhir kaum muslimin, dari berita-berita, kabar-kabar dan juga kisah-kisah Israiliyat adalah berita yang tidak dibenarkan oleh Islam tapi juga tidak diingkari, tidak ditetapkan tapi juga tidak diingkari. Berarti tidak ada keterangannya, Pak, ya, dari Islam. Maka wajib diam tentangnya. Kenapa kita wajib diam tentang berita yang tidak ditetapkan dan tidak didustakan oleh Islam? Karena kalau kita sampai membenarkannya, Pak,
khawatirnya kita membenarkan kebatilan. Oh ternyata batil, khawatirnya begitu. Kalau tidak ditetapkan dan tidak diingkari itu berarti kan tidak jelas ya Pak. Nah kalau kita percaya, nanti khawatirnya ternyata berita itu batil. Kalau kita membenarkan berarti membenarkan kebatilan. Tapi kalau kita mendustakan, khawatirnya jangan-jangan ternyata benar. Kalau mendustakan berarti mendustakan kebenaran malah nanti khawatirnya. Maka yang selamat ya diam, tawakuf. Untuk yang ketiga ini Pak ya, berdasarkan dalil tadi, yang mana Abu Hurairah mengatakan ahli kitab dulu atau ahli kitab pernah membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya dengan bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian membenarkan ahli kitab dan jangan mendustakan. Dua-duanya baik ya. Tawakuf aja sudah. Tawakuf, ucapkan aku beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami beriman yang diturunkan kepada kalian, maksudnya Taurat, Injil, begitu. Tetapi kaum muslimin, untuk Israiliyat yang ketiga ini, yang tidak ditetapkan dan tidak diingkari oleh Islam, boleh bagi kita menceritakannya kepada orang lain, atau boleh bagi kita membacanya. Syaratnya adalah idza lam yukhsha mahdzur, jika tidak khawatir bahaya atau menimbulkan bahaya. Bahayanya apa? Kalau kita misalnya menceritakan kisah Israiliyat yang ketiga ini, yang tidak ditetapkan dan tidak diingkari ini kepada orang lain, ternyata menjadikan manusia itu selalu condong dan tenggelam dengan kisah-kisah seperti itu. Mereka malah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh kita menceritakan kisah-kisah itu. Berikutnya kaum muslimin, wa ghalibu ma yurwa anhum min dzalika laisa bidhi faidah fitin kata'yini launi kalbi ashabil kahfi wa nahwi. Umumnya, kebanyakannya, apa-apa yang diriwayatkan dari Bani Israel itu Pak, tidak memiliki faedah dalam agama, seperti penentuan warna anjing Ashabul Kahfi dan yang lainnya. Karena memang kisah Israiliyat itu sering detail-detail begitu Pak. Anjing Ashabul Kahfi itu warnanya apa gitu ya. Itu kan tidak penting Pak, tidak berfaedah. Apalagi tidak ditetapkan dan tidak dibenarkan, maka tidak penting, tidak berfaedah. Kalaupun tahu juga tidak menambah keimanan atau semangat dalam beribadah, menuntut ilmu. Malahan yang lebih baik ditinggalkan saja Israiliyat itu. Kecuali yang benar-benar ditetapkan oleh Islam Pak ya, maka itu selamat pasti. Sebenarnya sudah sangat cukup kita itu
mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkannya, wah itu sudah sangat cukup, sudah banyak sekali Pak. Kisah-kisah di sana juga sudah banyak yang sahih. Kalau kita mempelajarinya dan mengamalkannya, kita dapat taufik dari Allah dan kebahagiaan, dan akan menambah semangat dalam beribadah. Beda dengan kisah-kisah Israiliyat ini, banyak yang tidak penting, tidak bermanfaat. Wa amma su'alu ahlil kitab, berikutnya, an syai'in min umuriddin fa innahu haram. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara agama, maka sesungguhnya itu haram. Lima rawahul Imam Ahmad an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tas'alu ahlal kitab an syai'in fa innahum la yahdukum wa qad dhallu fa innakum imma an tusaddiqu bi batil aw tukadzibu bi haqq wa innahu law kana Musa hayyan baina adhhurikum ma halalahu illa ayyatba'ani. Akhrajahu Ahmad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW sabda, janganlah kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, karena sesungguhnya mereka itu tidak akan bisa memberi petunjuk kalian, dan sungguh mereka itu sesat. Maka sesungguhnya kalian itu jika membenarkan, maka sesungguhnya kalian itu mungkin saja malah membenarkan kebatilan atau mendustakan kebenaran. Dan sesungguhnya seandainya Musa itu masih hidup, maka tidak halal baginya kecuali wajib mengikutiku. Warwal Bukhari an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ya ma'syarul muslimin kaifa tas'alun ahlal kitab an syai'in wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum ahdatsal akhbar billahi mahdhan lam yushab. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya ia berkata, wahai sekalian kaum muslimin, mengapa kalian itu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, padahal kitab kalian yang diturunkan kepada nabi kalian itu memberikan kabar-kabar terbaru tentang Allah yang masih murni dan belum tercampur. Dan waqad haddatsakumullahu an ahlul kitab qad baddalu min kitabillah wa ghayyaru fakatabu bi aydihim faqalu huwa min indillah liyashtaru bidzalika thamanan qalilan. Allah telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya ahli kitab telah merubah dan mengganti kitab Allah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari sisi Allah, supaya mereka bisa menukarnya dengan harga yang sedikit. Awala yanhakum ma ja'akum minal ilmi an masalatihim fala wallahi ra'ayna rajulan minhum yas'alukum anil ladzi unzila ilaikum. Bukankah ilmu yang telah datang kepada kalian itu telah melarang kalian bertanya kepada mereka? Maka demi Allah, kami tidak melihat seorang pun dari mereka bertanya kepada kalian tentang apa-apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi kaum muslimin, bertanya kepada ahli kitab tentang perkara agama itu tidak boleh. Walaupun satu saja itu tidak boleh, Pak, hukumnya haram. Ngapain bertanya kepada ahli kitab? Ini dalilnya dua, Pak, ya. Yang pertama hadis
Rasulullah SAW bersabda, ya intinya Pak ya, melarang Pak ya, jangan bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Mereka nggak akan bisa memberi petunjuk kalian. Lawang mereka itu sesat Pak ya, bagaimana bisa memberi petunjuk? Malah menyesatkan. Kalau kita bertanya nanti malah bisa-bisa kita membenarkan kebatilan dan mendustakan kebenaran. Kemudian larangan dari Ibnu Abbas, wahai segenap kaum muslimin, mengapa kalian itu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu? Kitab kalian Al-Quran ini maksudnya yang diturunkan kepada Nabi itu murni Pak. Tidak tercampuri, terkotori seperti kitab-kitab mereka Taurat Injil. Bahkan Allah sudah mengabarkan kalau orang Yahudi itu merubah Taurat dan Injil dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Harusnya yang bertanya itu mereka Pak, bertanya kepada kita dan bertanya kepada para ulama Islam, karena kitab kaum muslimin itu kitab yang terakhir, yang sempurna, yang sebagai hakim bagi kitab-kitab yang terdahulu. Tapi anehnya ada sebagian kaum muslimin itu malah bertanya kepada mereka Pak, bertanya kepada ahli kitab. Dan ada juga yang membaca Injil itu ada Pak. Ada orang Muslim punya Injil di rumahnya. Pamer, saya punya Injil. Dulu saya pernah dibilangi begitu. Saya baca-baca Injil gitu. Saya juga ditawari pokoknya Pak. Tawari apa saya lupa. Pokoknya digaji besar apanya sama orang Nasrani itu. Ya untuk misi mereka maksudnya. Digoda. Ditawari dunia Pak. Tapi alam ceritanya benar apa tidak? Mengerikan Pak ya? Jadi ada yang bertanya kepada ahli kitab, ada yang membaca Injil tadi atau Taurat. Wallahu alam Taurat masih ada apa tidak? Yang terakhir kaum muslimin dari bab Al-Israiliyat, mauqiful ulama minal Israiliyat, sikap para ulama terhadap Israiliyat. Ikhtalafat mawaqiful ulama wala siyamal mufassirun min hadhil Israiliyat ala arba'ati anha. Para ulama berbeda pendapat, berbeda sikap Pak, mohon maaf. Terutama ahli tafsir terhadap Israiliyat ini menjadi 4 kelompok. Maksudnya sikap mereka itu terhadap Israiliyat itu memperbanyaknya atau menyedikitkannya dalam menyebutkannya Pak di kitab-kitab mereka, terutama di kitab-kitab tafsir itu. Yang pertama adalah faminhum man aktsara minha makrunatan fi asanidiha wa ra'a annahu bi dzikri asanidiha kharaja min uhdatiha mislu Ibnu Jarir At-Tabari. Yang pertama adalah dari kalangan para ulama yang memperbanyak kisah-kisah tersebut tapi disertai sanad-sanadnya Pak. Sudah. Contohnya seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu Pak, banyak sekali kisah-kisah Israiliyat yang beliau sebutkan. Tapi bukan hanya kisah-kisah Israiliyat saja, tapi lengkap sanadnya disebutkan Pak. Hanya saja beliau tidak tidak memberikan komentar atau menjelaskan ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', tidak. Yang penting sanadnya lengkap. Wallahu alam kenapa? Mungkin beliau jadwalnya penuh kan, sibuk karena banyak urusan lain atau
Karena memang ulama dahulu itu yang penting kalau sanad itu sudah diberikan, lepas tanggung jawab, Pak. Kalau mau tahu ini kisah ini sahih atau enggak, silahkan periksa sendiri. Sanadnya udah lengkap. Nah, maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, minhum man aktsara minha wa jarradaha min al-asanid ghaliban fa kana Hatib Lailin mislul Baghawi alladhi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an tafsirihi innahu mukhtasarun min as-Sa'labi lakinnahu sanahu 'anil ahaditsil mawdu'ah wal ara'il mubtada'ah wa qala an as-Sa'labi innahu Hatib Lailin yang kullu ma wujida fi kutub tafsir min sahihin wa dha'if wa mawdu'. Yang kedua, Pak, dari kalangan ulama adalah memperbanyak juga kisah-kisah Israiliyat dan berita-berita Israiliyat di kitab tafsirnya. Tapi tidak menyebutkan sanadnya, hanya menyebutkan berita atau kisahnya begitu saja. Ini tingkatannya di bawahnya yang nomor 1 ya. Kalau yang nomor 1 tadi sanadnya lengkap. Contohnya seperti Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ringkasan dari tafsirnya Ats-Tsa'labi. Al-Baghawi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dengan Hatibul Lailin, seperti pencari kayu bakar. Dan Al-Baghawi juga mengatakan tentang Ats-Tsa'labi bahwasanya Tsa'labi itu juga seperti pencari kayu bakar di malam hari. Mencari kayu bakar di malam hari petang, Pak. Maksudnya itu yang penting kisah-kisah itu dimasukkan semua ke kitab tafsirnya, Pak. Tidak peduli ya sahih atau dhaif atau palsu, itu yang penting dimasukkan semua begitu. Jadi Al-Baghawi meringkas tafsirnya Ats-Tsa'labi itu, tetapi Al-Baghawi masih lebih baik karena dia menjaga dari hadis-hadis maudhu' dan pendapat-pendapat yang bid'ah. Cuma untuk khusus Israiliyat dia tidak. Dia tetap sama dengan Ats-Tsa'labi itu. Kemudian yang ketiga ini yang paling terbaik, Pak, dari empat kelompok ini. Wa minhum man dzakara katsiran minha wa ta'aqqabal ba'dha mimma dzakarahu bitad'if aw il inkar misal Ibnu Katsir. Di antara ulama ada yang menyebutkan banyak tentang Israiliyat di kitabnya, tetapi dia memberikan komentar dari apa yang telah dia sebutkan. Nah, misalnya dia mengatakan ini sahih, berita Israiliyat ini dhaif gitu ya, atau ini mungkar gitu. Contohnya seperti Ibnu Katsir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa minhum man balagha fi raddiha walam yazkur minha syai'an yaj'aluhu tafsiran lil-Qur'an ka Muhammad Rashid Ridha. Di antara mereka, di antara para ulama, ada yang berlebihan dalam menolaknya. Maksudnya memang tidak mau masukkan satupun Israiliyat, Pak, ya, di kitab tafsirnya, dan tidak menjadikan Israiliyat tadi sebagai tafsiran ayat. Contohnya Muhammad Rashid Ridha. Semua kitab-kitab tafsir tadi bagus, Pak. Mulai yang pertama sampai yang keempat ini model-model semuanya ini bagus. Tapi yang paling bagus yang ketiga tadi seperti Ibnu Katsir, karena dia sudah lengkap menjelaskan sampai ini sahih apa tidak, gitu ya. Baik kaum muslimin, saya sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.